រើមកដឹកសង្សារដើរលេងកំសាន្តខំធាក់រើមកដឹកសង្សារដើរលេងកំសាន្តបងនាំស្រោកែវកល្យានមើលប្រាសាទបុរាណនៅព្រះវិហារ Nah, lagu yang dinyanyikan oleh abang-abang Kamboja ini, berlatar di sebuah kuil Preah Vihear. Lagu ini, tidak hanya menceritakan kuil sebagai warisan kerajaan Khmer, tapi juga sebagai tempat hangout bagi muda-mudi Kamboja. Selain itu, tahu gak sih kalau kuil yang berada di perbatasan antara negara Thailand dan Kamboja ini pernah diperebutkan hingga terjadi konflik bersenjata? Yuk langsung aja kita bahas semuanya di Flow History. Akar permasalahan konflik kepemilikan kuil Preah Vihear ini berawal pada tahun 1904 sampai tahun 1908. Negara Kamboja yang masih diduduki oleh Prancis dan kerajaan Thailand, sepakat untuk menentukan garis perbatasan yang dituangkan dalam perjanjian Franco-Siam. Karena memiliki keterbatasan alat, pemerintah Thailand menyerahkan tugas pembuatan peta perbatasan pada pihak Prancis. Pada peta yang dibuat oleh Prancis, kuil Preah Vihear masuk ke dalam wilayah milik Kamboja. Dalam pertemuan ini, pihak pemerintah Thailand menerima hasil tersebut dan tidak ada perdebatan mengenai kuil. Saat Kamboja menerima kemerdekaan dari Prancis, Thailand menolak batas wilayah yang dulu dibuat dan disepakati oleh Prancis. Pada 1954, kuil Preah Vihear diklaim bagian dari wilayah kerajaan Thailand, dengan menempatkan tentara di area kuil. Hal ini menimbulkan ketegangan militer di antara kedua belah pihak. Tahun 1959, konflik ini menyebabkan Kamboja membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Dan pada tahun 1962 Mahkamah Internasional membuat keputusan kepemilikan kuil Preah Vihear menjadi milik Kamboja. Tapi sayangnya pada keputusan itu, wilayah di sekitar kuil Preah Vihear tidak ditetapkan secara tegas kepemilikannya oleh Mahkamah Internasional. Sejak keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 1962, ketegangan diplomatik dan militer antar kedua negara mulai menurun. Baik dari pihak Thailand maupun Kamboja, keduanya sama-sama tidak mengungkit mengenai permasalahan kuil Preah Vihear lagi. Pada tanggal 18 Juni tahun 2008, kedua pihak setuju dengan mendaftarkan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia. Dalam penandatanganan ini, pemerintah Thailand yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Nopadon Patama, dan pemerintah Kamboja yang diwakili Wakil Perdana Menteri Sok An, serta perwakilan dari UNESCO. Pada tanggal 8 Juli tahun 2008, Preah Vihear ditetapkan sebagai warisan dunia. Lalu tiba-tiba Thailand tidak setuju dan mencabut dukungannya. Loh, kira-kira kenapa ya? Pertama, pihak Mahkamah Konstitusi Thailand menganggap bahwa pihak parlemen tidak pernah menyetujui penandatanganan perjanjian. Pihak Thailand menganggap penetapan garis batas wilayah dibuat secara sepihak oleh pemerintah Prancis, jadi tidak dilakukan secara sah dan benar. Tidak adanya kemauan dari Mahkamah Internasional untuk meninjau ulang kembali keputusan yang telah ditetapkan tahun 1962. Cambodia says that it will soon enter ceasefire negotiations with Thailand after 5 days of fighting. Pada Oktober tahun 2008, konflik wilayah ini semakin membesar menjadi konflik militer karena kedua pihak terlibat dalam pertempuran di daerah perbatasan. Dari insiden ini, melahirkan beberapa fenomena lain, seperti demonstrasi anti-Kamboja di Thailand dan sebaliknya.
Adanya pergantian kepemimpinan setiap periode, akan mempengaruhi sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand. Pergantian kepemimpinan akan mengubah sebuah kebijakan luar negeri, termasuk dengan konflik kuil Prea Vihear. Pada tahun 2008, PM Samak serta PM Songchai diturunkan dari jabatannya oleh kekuatan rakyat yang dikenal dengan gerakan People Alliance for Democracy, PAD. Lalu naiklah Perdana Menteri yang baru, yaitu PM Abhisit. Pada pemerintahan PM Abhisit, terdapat perbedaan pendapat internal penyelesaian konflik. Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwan, mengizinkan agar konflik ini diselesaikan tanpa adanya ikut campur dari pihak ketiga. Sedangkan Menteri Luar Negeri Kasit Piromia menginginkan adanya campur tangan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Hun Sen yang merupakan Perdana Menteri Kamboja yang sedang berkuasa pada saat itu, juga mendapatkan banyak suntikan dana dari pihak-pihak yang bersimpati, untuk memperkuat militer Kamboja. Hun Sen juga memanfaatkan momentum sengketa wilayah ini, sebagai pengalihan isu penurunan ekonomi Kamboja, akibat krisis ekonomi dunia, agar mendapatkan banyak dukungan suara dan kepercayaan dari masyarakat Kamboja. Berbagai upaya mediasi untuk mencapai titik penyelesaian atas konflik ini telah dilakukan, seperti pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari tahun 2011 di Jakarta yang difasilitasi oleh ASEAN. Pihak Kamboja menyatakan dukungannya atas keputusan ini. Namun, tidak dengan pihak Thailand. Menteri Pertahanan Thailand menganggap hal ini merupakan wujud campur tangan pihak luar yang melanggar prinsip dasar non-intervensi antar negara ASEAN. Abhisit lebih memilih penyelesaian secara bilateral. Dalam penyelesaian secara bilateral ini, kedua negara tidak menemukan sebuah solusi yang tepat dalam penyelesaian konflik, yang ada hanya memperparah keadaan. Kedua negara lebih sering terlibat aksi baku tembak di wilayah perbatasan. Hal ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa, dan sedikitnya 10.000 warga sipil Thailand serta 45.000 warga Kamboja harus diungsikan. Pada tanggal 18 Juli tahun 2011 Hakim Owada memutuskan kompleks kuil Prea Vihear sebagai zona steril. Thailand dan Kamboja harus menarik pasukan militernya dari zona demilitarisasi sementara. Selain itu, Mahkamah Internasional juga memerintahkan agar kedua negara melanjutkan kerjasama di cakupan ASEAN, serta memberikan akses kepada Indonesia sebagai pengamat untuk melakukan pemantauan di zona steril militer. Dengan lengsernya PM Abhisit dan dilantiknya PM Yingluck Shinawatra, hal ini memberikan pandangan baru mengenai usaha yang lebih terbuka dalam penyelesaian menangani konflik perbatasan ini. PM Yingluck lebih memilih menggunakan cara mediasi dengan pihak ASEAN maupun pihak ketiga. Selain itu, PM Yingluck juga melakukan kunjungan ke Kamboja, dengan maksud untuk memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara, serta membangun kerjasama bilateral yang lebih baik. Dalam kunjungan ini, Yingluck menyampaikan untuk mematuhi keputusan Mahkamah Internasional untuk menarik mundur pasukan militer, menghentikan kontak senjata antara kedua negara, serta menerima tim pengamat dari Indonesia. Sang រួម រិទ្ធ ចិត្ត ជុំ ក៏ បង នឹង មុំ មិន ព្រាត់ គ្នា ឡើយ ឃើញ យើង បាន សុខ គេ មិន ព្រម ទេ រង ល្បាញ រិះ រេ បំភ្លៃ ការ ពិត ត
ក៏ទំនងស្រាយប្រាប់ញាតិមិត្តថាគេទៅពិតជាម្ចាស់ចិត្តអូ